Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5316, Tugas dari Paviliun Tianji. Tetua ketiga dan Tetua Zheng Yuan menyambutnya dengan senyuman. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua kurus berjubah tau ungu, memancarkan aura kebijaksanaan dunia lain, melangkah masuk ke aula utama, tersenyum dan membungkuk hormat kepada Tetua ketiga dan Zheng Yuan. Kedua saudaraku yang berbudi luhur, apa kabar? Zhang Xuanling menyapa mereka dengan bungkukan riang. Tetua ketiga membalas bungkukan itu, Tuan Zhang, sudah bertahun-tahun. Anda masih bersemangat seperti biasa. Setelah berbasa-basi sebentar, Zhang Xuanling akhirnya sampai pada intinya, berkata, sejujurnya, saya datang hari ini dengan sebuah permintaan. Oh, begitukah? Silakan bicara, Tuan Zhang. Apapun yang berada dalam jangkauan Sekte Air Surgawi saya adalah layanan terbaik kami, tanya tetua ketiga dengan tenang. Zhang Xuanling berkata, Yang Mulia Pangeran Chen mengalahkan Sekte Dewa Darah di Kesu dan kembali dengan kemenangan. Yang Mulia membuka lahan perburuan surga timur untuk merayakan kemenangan Yang Mulia Pangeran Chen. Apakah Sekte Tiansui tahu tentang ini? Tetua ketiga mengangguk, tentu saja kami tahu. Murid-murid Sekte Tiansui kami juga berkontribusi besar terhadap kehancuran Sekte Dewa Darah. Kami belum meninggalkan ibu kota, dan kami menerima perintah dari Yang Mulia Kaisar Chu untuk menghadiri perjamuan perayaan bersama. Wajah Zhang Xuanling berseri-seri, dan ia berkata, yang kucari berkaitan dengan perburuan surga timur. Tetua ketiga dan Zheng Yuan bertukar pandang, diam-diam terkekeh. Zhang Xuanling memang datang untuk perburuan surga timur. Tetua ketiga dengan tenang berkata, Tuan Zhang, silakan bicara. Zhang Xuanling menghela napas panjang, matanya berbinar-binar, dan berkata, keluarga kerajaan Chu memelihara binatang purba yang disebut, binatang barbar berlengan 8, di perburuan surga timur. Makhluk ini menyerupai monyet, tingginya sekitar 30 meter, diselimuti bulu putih, dan berlengan 8. Tubuhnya terbuat dari berlian dan besi, dan hanya makhluk suci yang dapat melukainya sedikitpun. Dengan lambaian 8 lengannya, ia dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan, memetik bintang, dan merebut bulan. Pada titik ini, Zhang Xuanling berhenti sejenak, lalu berkata dengan canggung, baru-baru ini aku mendapatkan formula kuno, yang ramuannya membutuhkan darah binatang barbar berlengan 8 ini sebagai katalis. Seperti yang kalian berdua ketahui, binatang barbar berlengan 8 ini adalah binatang purba, yang telah punah di alam iblis. Hanya di sekte-sekte besar dan tempat perburuan kerajaan Chu, 1 atau 2 makhluk ini terkadang ada. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk meminta para ahli bela diri dari Sekte Tiansui yang berburu di tempat perburuan surga timur untuk membantuku memburu binatang barbar berlengan 8 dan membawakan sebagian darahnya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Sekte Tiansui membantu tanpa imbalan. Setelah masalah ini selesai, aku bersedia menawarkan 10 pil emas Tai sebagai komisi. Di saat yang sama, aku juga akan dianggap berhutang budi kepada Sekte Tiansui. Jika Sekte Tiansui perlu memurnikan pil tertentu di masa mendatang, selama aku bisa memurnikannya, silakan datang kepadaku. Tawaran Zhang Xuanling cukup menggiurkan. Pil emas Tai adalah pil yang cocok untuk mereka yang berada di alam buah Tai Dao. Saat ini, sumber daya kultivasi untuk mereka yang berada di alam buah Tai Dao ke atas sangat langka di alam iblis. Hanya Paviliun Tianji di Kerajaan Chu yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memurnikan pil kelas ini, Sekte Tiansui dan 5 keluarga serta 7 sekte lainnya mungkin tidak dapat memurnikan pil emas Tai dalam jumlah besar. Tawaran 10 pil emas Tai dari Zhang Xuanling dengan jelas menunjukkan ketulusannya. Terlebih lagi, yang paling menyentuh hati tetua ketiga dan Zheng Yuan adalah, Zhang Xuanling berkata bahwa jika masalah ini dapat diselesaikan, akan dianggap bahwa ia berutang budi kepada Sekte Tiansui. Zhang Xuanling adalah tetua tertinggi Sekte Danxia dan seorang alkemis agung Paviliun Tianji. Mereka berdua adalah alkemis berpengalaman yang meracik pil untuk keluarga kerajaan Sepan. Yang tahun, menjadikan keahlian mereka salah satu yang terbaik di kerajaan Chu. Meskipun Sekte Tiansui juga memiliki alkemis yang cakap, keahlian mereka jauh lebih rendah daripada Zhang Xuanling. Terlebih lagi, Zhang Xuanling telah menyebutkan, pil emas Tai, yang dengan jelas menunjukkan kemampuannya meracik pil bagi mereka yang berada di alam buah Tai Dao. Ini sangat menarik. Tetua ketiga, meskipun membara karena kegembiraan, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, menangkupkan tangannya dan berkata, seharusnya, Sekte Tiansuiku seharusnya tidak punya alasan untuk menolak permintaan Tuan Zhang. Tapi seperti yang Anda tahu, Tuan Zhang, kebanyakan murid Sekte Tiansui malas dan lalai dalam kultivasi mereka, sehingga kurang kuat. Ini mungkin akan menghambat rencana penting Anda. Zhang Xuanling buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, oh, tidak apa-apa. Jika gagal, biarlah.
Saya tidak akan menyalahkan Sekte Tianshui. Lagi pula, saya cukup mengenal Sekte Tianshui. Tadi malam, di perjamuan naga yang diselenggarakan oleh putra suci keluarga Chen, Chen Yule, Huang Qingyun, Qian Hen, Sui Modan, Yi Song, dan Lin Bai dari Sekte Tianshui diam-diam membentuk aliansi untuk memburu monster raksasa di lahan perburuan surga timur untuk ditukar dengan harta karun dengan para alkemis dan pemurni senjata dari paviliun misteri surgawi. Bahkan jika Lin Bai tidak bisa membunuh binatang barbar berlengan 8 sendirian, dia hanya perlu mengumpulkan Chen Yule, Yi Song, dan yang lainnya untuk menyerang bersama, dan mereka pasti bisa membunuh monster itu. Zhang Xuanling berkata sambil tersenyum, dan dilihat dari ekspresinya, ia tampak sangat puas dengan Sekte Tianshui. Tetua ketiga dan Zheng Yuan bertukar pandang. Mereka baru saja mengetahui aliansi Lin Bai dengan Chen Yule dan yang lainnya dari Qin Yao dan Qiao Mo. Mereka tidak menyangka bahwa kejadian tadi malam akan diketahui bahkan oleh para alkemis paviliun misteri surgawi saat fajar. Dengan keadaan yang sudah seperti ini, akan tidak sopan jika tetua ketiga menolak lebih jauh. Kalau begitu, aku akan meminta murid-muridku mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Jika mereka gagal memburunya, mohon maafkan aku, Tuan Zhang. Kata tetua ketiga sambil tersenyum. Zhang Xuanling tertawa dan berkata, tentu saja, silakan kirim murid-muridmu untuk mencoba. Tetua ketiga mengobrol dengan Zhang Xuanling beberapa saat lagi sebelum berbalik untuk pergi. Setelah Zhang Xuanling pergi, Zheng Yuan berkata, percaya atau tidak, Zhang Xuanling tidak hanya mengunjungi Sekte Tianshui kita, tetapi dia pasti juga akan mengunjungi Sekte Tianxian, keluarga Chen, Istana Teratai Suci, Sekte dan Xia, keluarga Qian, dan Sekte lainnya. Tetua ketiga tertawa, tentu saja. Baiklah, karena kau sudah setuju, biarkan Lin Bai mencobanya. Jika Lin Bai berhasil, maka Zhang Xuanling akan berhutang budi pada Sekte Tianshui kita, yang merupakan hal yang baik. Setidaknya di masa depan, ketika kita perlu memurnikan beberapa pil untuk seniman bela diri di alam buah Tai Dao, kita bisa memintanya untuk memurnikannya. Zheng Yuan mengangguk sedikit. Saat itu, seorang pelayan datang lagi untuk melaporkan bahwa seorang pemurni senjata dari paviliun Tianji telah datang berkunjung. Tetua ketiga dan Zheng Yuan tersenyum kecut dan tidak punya pilihan selain menerimanya. Begitu, satu orang pergi, yang lain tiba. Hal serupa terjadi di dalam gerbang 5 keluarga dan 7 sekte. Menjelang pembukaan Taman Perburuan Langit Timur, semua alkemis dan pemurni senjata di paviliun Tianji mulai berkeliling, mengunjungi semua sekte dari 5 keluarga dan 7 sekte. Terutama 6 sekte utama, keluarga Chen, keluarga Qian, Istana Teratai Suci, Sekte dan Xia, Sekte Tianshui, dan Sekte Tianxian. Karena aliansi antara Lin Bai dan Chen Yule telah diketahui oleh para alkemis dan pemurni senjata paviliun Tianji, mereka memperkirakan bahwa kelompok ini, jika bekerja sama, akan menjadi kombinasi terkuat di Taman Perburuan Langit Timur. Mempercayakan mereka berburu binatang raksasa tentu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, Sekte Tianshui, keluarga Chen, dan sekte serta keluarga besar lainnya menerima komisi terbanyak. Selain itu, setiap alkemis dan pemurni senjata tidak segan mengeluarkan biaya, tidak hanya menawarkan pil berharga sebagai komisi tetapi juga menjanjikan imbalan. Di dunia ini, imbalan dari para alkemis dan pemurni senjata termasuk yang paling berharga. Kunjungan para alkemis dan pemurni senjata paviliun Tianji berlanjut hingga malam sebelum perjamuan kemenangan Eastern Heaven Hunting Grounds. Sekte Tianshui menerima total 27 komisi dari para alkemis dan pemurni senjata. Jika Sekte Tianshui telah menerima begitu banyak komisi, maka keluarga Chen dan Sekte Tianxian pasti menerima lebih banyak lagi. Bab 5317 Taman Berburu Dongtian. Saat fajar menyingsing, barisan kereta kuda yang rapi tertata rapi di luar kantor pemerintahan Sekte Tianshui. Tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan, bersama para murid Sekte Tianshui yang telah bersiap dengan baik, menaiki kereta kuda dan berangkat. Hari ini adalah hari perjamuan perayaan kemenangan di lapangan perburuan surga timur. Dalam perjalanan, tetua ketiga dan Zheng Yuan mengumpulkan Lin Bai, Bai Yifei, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya. Karena perjamuan perayaan sedang diadakan di lapangan perburuan surga timur, perburuan di dalam lapangan tak terelakkan. Selama ini, banyak alkemis dan pemurni senjata dari paviliun misteri surgawi telah datang berkunjung. Para seniman bela diri ini semuanya adalah Grandmaster di kerajaan Chu, beberapa bahkan harus kupanggil senior. Mereka mempercayakan sekte air surgawi kita, berharap selama perburuan kita di lapangan, kita bisa memburu beberapa binatang raksasa untuk mereka, atau menemukan beberapa material langka dan berharga. Aduh, awalnya aku tidak ingin setuju, tapi karena mereka sudah datang berkunjung, menolak akan merusak hubungan kita, jadi aku setuju.
Aku sudah menyusun daftar permintaan mereka, silakan lihat. Sambil berbicara, tetua ketiga membuat lusinan salinan daftar yang telah disiapkan dan membagikannya kepada Lin Bai, Bai Yifei, dan yang lainnya. Daftar itu tidak hanya mencatat apa yang diminta para alkemis dan pemurni senjata, tetapi juga imbalan yang bersedia mereka tawarkan. Terus terang, harga yang ditawarkan para alkemis dan pemurni senjata dari Paviliun Misteri Surgawi kali ini sangat menggiurkan. Banyak alkemis dan pemurni senjata yang tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Bai Yifei, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh semangat, darah mereka mendidih. Lin Bai dengan saksama memeriksa barang-barang yang dipamerkan dan menghafal permintaan mereka. Tetua ketiga berkata, jika kalian memasuki tempat berburu dan memiliki kemampuan untuk memburu binatang raksasa ini, maka berusahalah sebaik mungkin. Jika kalian tidak bisa, ya sudahlah. Baik, Tuan. Lin Bai dan Bai Yifei membungkuk dan setuju. Prosesi agung itu melewati jalan utama ibu kota. Lin Bai membuka tirai dan melihat keluar, melihat kerumunan di jalan semuanya menuju ke satu arah, dan setiap seniman bela diri menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mengapa para seniman bela diri ibu kota bertingkah begitu aneh hari ini? Gumam Lin Bai bingung. Tetua ketiga menjelaskan, 5 tempat berburu kerajaan menarik perhatian besar para seniman bela diri setiap kali dibuka. Selain itu, susunan proyeksi dipasang di seluruh ibu kota, memungkinkan mereka untuk melihat setiap aksi di dalam tempat berburu. Para seniman bela diri ini sedang menuju ke lokasi susunan proyeksi ini. Ini yang perlu kuingatkan, setiap gerakan kalian di dalam tempat berburu tidak hanya akan terlihat jelas oleh keluarga kerajaan dan bangsawan, tetapi juga oleh semua seniman bela diri di ibu kota. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kalian untuk membuat nama bagi diri kalian sendiri. Tetua ketiga berbicara dengan sungguh-sungguh kepada para murid Sekte Air Surgawi. Terutama saat ia mengatakan ini, tetua ketiga menatap Lin Bai dengan tatapan khusus. Pesan yang tak terucapkan adalah bahwa Lin Bai tidak boleh ceroboh, jika dia kehilangan muka, itu akan menjadi aib bagi Sekte Air Surgawi. Tetua ketiga melanjutkan, lagi pula, ini pertama kalinya Sekte Tianshui berpartisipasi dalam pertemuan para jenius dari 5 keluarga dan 7 sekte sejak kemundurannya. Semoga kau bisa memulai dengan baik. Bai Yifei, darahnya mendidih dan semangat juangnya membumbung tinggi, menyatakan, yakinlah, tetua, aku, Bai Yifei, pasti akan membawa kejayaan bagi sekte dalam perburuan ini. Tetua ketiga tersenyum puas. Bai Yifei melirik Lin Bai, menyadari bahwa Lin Bai tetap diam, hanya bersandar di jendela, memperhatikan kerumunan yang datang dan pergi di jalan panjang itu. Juga, aku harus memberimu nasihat. Selama perburuan ini, berhati-hatilah terhadap murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Gambar, karena mereka berada di tempat perburuan, mereka tidak hanya memburu monster raksasa, mereka mungkin juga memburu seniman bela diri. Terutama sekte langit dan bumi. Jika sekte langit dan bumi mengetahui keberadaanmu, mereka pasti akan membunuhmu. Tetua ketiga berkata dengan ekspresi muram. Lin Bai bertanya saat itu, apa kerajaan Chu tidak peduli? Bai Yifei, mendengar kata-kata Lin Bai, mengira Lin Bai takut, jadi dia mencibir, Lin Bai, kalau kau takut, jangan ikut berburu. Tenang saja, tetua, jika ada murid sekte langit dan bumi yang berani datang mencariku, aku akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Bai Yifei berkata dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Tetua ketiga menjelaskan kepada Lin Bai, tempat perburuan dianggap tempat yang berbahaya, jadi apapun yang ditemukan di dalamnya, kematian seniman bela diri manapun, tidak akan diganggu oleh orang luar. Lin Bai mengangguk, bagus. Sementara semua orang mengobrol, kereta perlahan meninggalkan ibu kota dan tiba di luar kota. Kuda iblis yang menarik kereta itu melesat ke angkasa dan melesat pergi. Sesaat kemudian, kereta itu muncul di atas awan, di atas pegunungan. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat puncak gunung di antara pegunungan di bawahnya, puncaknya terbelah rata oleh satu tebasan pedang, membentuk panggung raksasa. Tak terhitung banyaknya pengawal kekaisaran berjaga di sekitar panggung. Di atas, para pengawal istana menunggu. Kereta itu mendarat di panggung, dan para murid sekte Tianshui melangkah keluar. Selamat datang, para senior dan murid sekte Tianshui. Susunan teleportasi sudah siap. Silakan ikuti saya. Seorang pelayan melangkah maju, membungkuk, dan memimpin anggota sekte Tianshui menuju susunan teleportasi. Dengan lambaian tangannya, rune muncul di panggung, berkilauan, dan sebuah kekuatan teleportasi turun ke Lin Bai dan yang lainnya. Wus! Kilatan cahaya. Ketika Lin Bai tersadar, ia sudah berada di lahan perburuan surga timur. Lokasi teleportasi masih berada di dalam pegunungan. Begitu Lin Bai mendarat,
ia mendongak dan melihat sebuah gunung raksasa menjulang dari langit cerah sekitar 10.000 mil di depannya, menjulang ke langit dan bergoyang di dunia bawah. Gunung itu sangat besar, seniman bela diri biasa bagaikan debu tak berarti di hadapannya. Di puncak gunung, istana dan paviliun yang dipahat dengan indah dibangun oleh para pengrajin terampil, terutama yang berada di puncak, yang berkilauan dengan emas menyilaukan di bawah sinar matahari, menyerupai kediaman para dewa. Selamat datang, senior sekte Tianshui dan muridmu yang terhormat. Silakan ikuti saya. Begitu Lin Bai dan rekan-rekannya mendarat, para pelayan segera datang menyambut mereka. Tetua ketiga dengan sopan berkata, terima kasih telah memimpin jalan, dan memimpin para murid sekte Tianshui untuk mengikuti pelayan tersebut. Sesampainya di depan gunung yang besar, mereka menyusuri jalan setapak gunung selangkah demi selangkah menuju puncak, tiba di depan istana emas yang megah. Gunung ini disebut Puncak Langit Timur, dan istana di atasnya adalah istana sementara yang mulia Kaisar Chu, yang bernama Istana Abadi Langit Timur, jelas petugas itu sambil berjalan. Lin Bai bertanya, apakah ini sudah berada di dalam area perburuan Langit Timur? Petugas itu menjawab, ya. Lin Bai bertanya, lalu mengapa aku tidak melihat makhluk-makhluk kuno dan biadab itu? Petugas itu tersenyum dan menjawab, dalam radius 100.000 li, terdapat susunan formasi yang diperkuat oleh paviliun misteri surgawi dari masa ke masa. Binatang raksasa biasa tidak dapat melewati susunan ini untuk mencapai tempat ini. Dengan kata lain, semua binatang raksasa berada di luar susunan formasi. Lin Bai mengangguk tiba-tiba mengerti. Bab 5318 Kaisar Chu ada di sini secara langsung. Di atas puncak Dongtian berdiri Istana Abadi Dongtian. Lin Bai dan anggota sekte Tianshui menaiki alun-alun di depan istana dan langsung terpukau oleh kemegahannya. Bagian atas puncak Dongtian menembus awan, membuat istana abadi Dongtian tampak seolah dibangun di tengah lautan awan. Sinar cahaya 7 warna menggantung di sekelilingnya, dan awan-awan bergulung-gulung. Istana itu megah dan megah, memancarkan aura keabadian. Benar-benar menyerupai istana abadi. Istana ini juga luar biasa luas, mencapai ketinggian 1000 zang, sekitar 33 meter. Bagi seniman bela diri biasa, berjalan di dalamnya terasa seperti memasuki negeri raksasa. Di dalam aula utama Istana Abadi Dongtian, deretan meja tertata rapi, dan para dayang berlalu lalang di antaranya, menyiapkan minuman untuk perjamuan kemenangan. Lin Bai mengamati aula itu sangat luas, cukup besar untuk menampung puluhan ribu seniman bela diri. Sekte Tianshui datang relatif lebih awal. Hanya murid-murid Sekte Wentian yang datang, para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte lainnya belum tiba. Sekelompok seniman bela diri berpakaian seperti cendekiawan juga telah tiba. Jika tidak terjadi apa-apa, mereka pastilah murid-murid Akademi Bailu. Ini adalah area untuk para murid Sekte Tianshui. Petugas itu mengantar Lin Bai dan yang lainnya ke area Sekte Tianshui. Setelah mengantar petugas itu pergi, tetua ketiga memerintahkan para murid untuk duduk dan menunggu perjamuan perayaan dimulai. Setelah duduk beberapa saat, tetua ketiga merasa agak gelisah. Ia memikirkannya dan memutuskan untuk memberikan beberapa instruksi lagi kepada para muridnya. Melihat situasi ini, Yang Mulia Kaisar Chu mungkin akan datang sendiri nanti. Saat kalian bertemu Yang Mulia, kalian harus membungkuk dengan benar. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian seorang seniman bela diri alam Dewa Dao, kalian tidak perlu membungkuk. Itu sama saja dengan tidak menghormati otoritas kekaisaran. Kecuali Lin Bai dan para tetua di alam buah Dao Tai, semua orang, bahkan seniman bela diri bergelar Chu Si, harus berlutut dan membungkuk. Apakah kalian mengerti? Tetua ketiga memberi instruksi. Kami mengerti, jawab para murid. Bai Yifei, agak kesal, bertanya, Tetua, mengapa Lin Bai tidak perlu berlutut untuk memberi hormat, sementara kita semua melakukannya? Tetua ketiga menjawab, hukum Chu yang sangat ketat dengan jelas menyatakan bahwa seniman bela diri manapun di alam buah Tai Dao atau lebih tinggi tidak diizinkan berlutut di hadapan Kaisar Chu. Seniman bela diri manapun yang bergelar Sangqing atau lebih tinggi tidak diizinkan untuk membungkuk. Wajah Bai Yifei langsung muram. Ia hanyalah seorang Chu Si, yang praktis tidak berharga di dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Setiap murid dari 5 keluarga dan 7 sekte yang telah memberikan kontribusi sekecil apapun kepada Chu dapat dianugerahi gelar Chu Si. Namun Sangqing berbeda. Sangqing memiliki pangkat yang relatif tinggi di Chu dan memiliki hak istimewa untuk bertugas sebagai pejabat. Tentu saja, seorang Chu Si tidak dapat dibandingkan dengan seorang Sangqing. Saudara Lin, saat itu, tetua keluarga Qian, memimpin Qian Hen dan sekelompok seniman bela diri keluarga Qian, memasuki istana surgawi timur. Qian Hen melihat Lin Bai dan membungkuk hormat. Lin Bai tersenyum dan membalas sapaan itu. Segera, para prajurit keluarga Qian,
dipimpin oleh para pelayan mereka, duduk. Waktu berlalu dengan lambat, dan murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Ribuan prajurit duduk di aula utama yang luas, termasuk tidak hanya murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi juga prajurit dari divisi Zhaoxing dan tokoh-tokoh kuat dari pasukan Raja Chaining. Namun, bahkan setelah kelima keluarga dan 7 sekte telah mengambil tempat mereka, perjamuan kemenangan masih tertunda. Lin Bai memperhatikan bahwa Pangeran Chen dan Pangeran ketiga tidak hadir. Istana Surgawi Timur Abadi terdiam. Bahkan seorang jenius yang sombong dan arogan seperti Chen Yule tidak berani bertindak gegabah di sini. Semua murid dari 5 keluarga dan 7 sekte terdiam karena takjub pada aura surgawi dan tekanan kerajaan yang bergema di dalam Istana Surgawi Timur Abadi. Yang mulia telah tiba. Saat itu, sebuah teriakan keras terdengar dari Istana Surgawi Timur Abadi. Gambar, semua seniman bela diri di aula utama berdiri serentak, menghadap keluar Istana Surgawi Timur. Bersamaan dengan itu, di dalam Istana Surgawi Timur, para musisi yang telah dipersiapkan mulai memainkan alunan melodi yang merdu. Lin Bai memandang keluar istana, cahaya merah muda 7 warna membentang dari cakrawala hingga gerbang istana. Di sepanjang jalan merah muda ini, puluhan ribu pengawal kekaisaran elit, mengenakan baju zirah hitam berkilau dan menghunus tombak panjang. Berbaris rapi menuju istana. Di belakang para prajurit, 10.000 dayang membawa lentera. Mengikuti para prajurit dan dayang, 9 naga tingkat buah Tai Dao menyeret kereta kuno perlahan-lahan masuk. Sebuah desahan terdengar di antara kerumunan. Titik. Banyak murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tercengang oleh pemandangan ini. Bahkan banyak murid dari sekte air surgawi terkesiap kaget. Astaga, 9 naga tingkat buah Tai Dao, dulunya penarik kereta. Dan mereka semua naga tingkat buah Tai Dao tingkat tinggi. Naga-naga ini adalah ahli tingkat atas bahkan di dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Banyak seniman bela diri sangat terkejut. Kereta kuno itu ternyata adalah senjata ilahi Tai. Banyak orang juga menyadari bahwa kereta kuno yang ditarik oleh 9 naga itu adalah senjata ilahi Tai. Lin Bai tersenyum getir dalam hati. Benar-benar seperti orang kaya berpesta sementara yang miskin mati kedinginan. Sejak tiba di alam iblis, Lin Bai selalu mendengar tentang kekuatan senjata ilahi Tai. Tetapi sampai sekarang, ia hanya melihat paling banyak 3 senjata ilahi Tai. Dan kereta yang ditumpangi Kaisar Chu ternyata adalah harta karun setingkat senjata ilahi Tai. Dilihat dari aura yang terpancar dari kereta itu bukannya tidak lengkap, melainkan senjata ilahi Tai yang lengkap. Terlebih lagi, kereta ini jelas merupakan harta karun tingkat atas di antara senjata ilahi Tai. Di kedua sisi kereta diikuti 2 pemuda, Pangeran Chen, Chu Junyao, dan Pangeran ketiga. Kaisar Chu naik kereta, sementara kedua pangeran berjalan di sampingnya. Kerumunan orang tiba di depan Istana Surgawi Timur, tempat 9 naga berhenti, dan kereta pun berhenti. Pangeran Chen dan Pangeran ketiga bergegas pergi untuk membantu Kaisar Chu. Lin Bai mengamati lebih dekat, Kaisar Chu ini tingginya 8 kaki, berbahu lebar, dan bertubuh kekar, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Wajahnya tegas, dengan alis setajam pedang dan mata yang cerah. Meskipun tampak seperti pria parubaya, ia tak bisa menyembunyikan ketampanan masa mudanya. Melangkah keluar dari kereta, ia mendongak, alisnya memancarkan aura dominasi yang luar biasa. Setiap gerakannya memancarkan aura kewibawaan seorang atasan. Salam, Kaisar Chu. Bersujud, Kaisar Chu. Dalam sekejap, semua orang di aula utama berlutut. Selain para seniman bela diri bergelar sangcing atau lebih tinggi, dan mereka yang berada di alam buah Dao Tai, semua seniman bela diri lainnya berlutut di tanah, membungkuk dengan hikmat. Lin Bai, tetua ketiga, dan Zheng Yuan membungkuk sedikit. Ditemani Pangeran ketiga dan Pangeran Chen, Kaisar Chu menaiki tangga batu giok menuju aula utama dan naik ke singgasana naga. Heh, Kaisar Chu terkekeh, diikuti dengan suaranya yang merdu, pulang. Terima kasih, Kaisar Chu. Seru kerumunan, lalu berdiri. Kaisar Chu duduk di singgasana naga, dengan Pangeran ketiga di kiri bawah dan Pangeran Chen di kanan bawah. Dilihat dari posisi mereka, jelas bahwa kedua pangeran berada di pihak yang berseberangan. Kaisar Chu duduk tegak di singgasana naganya, tersenyum sambil berkata, kultus Dewa Darah merajalela di Kesu. Untungnya, dengan upaya gabungan para murid terhormat dari 5 keluarga dan 7 sekte, serta pasukan divisi Zhaoxing dan Pangeran Chaining, putraku berhasil memusnahkan kultus Dewa Darah. Perjamuan kemenangan hari ini ada 2 alasan, pertama, untuk memberi penghargaan kepada semua pejabat yang berjasa, dan kedua, untuk memberi penghormatan kepada para prajurit dan prajurit yang gugur atau terluka dalam pertempuran ini. Semua orang menundukkan kepala memberi hormat dan berkata, Yang Mulia sungguh baik hati.
Bab 5319, Raja Chen dianugerahi gelar. Kaisar Chu sungguh baik hati. Semua orang berdiri dan membungkuk. Kaisar Chu tersenyum dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang duduk. Mari kita mulai perjamuannya, kata Kaisar Chu dengan tenang kepada Kasim tua di sampingnya. Yang mulia mengizinkan, mari kita mulai perjamuannya. Kasim tua itu melambaikan pengocoknya dan berteriak sekeras-kerasnya. Segera, para dayang istana, secantik peri, muncul dari luar pintu, membawa piring-piring giok berisi hidangan lezat dan anggur yang harum, yang kemudian diletakkan di depan meja rendah masing-masing seniman bela diri. Menempatkan hidangan-hidangan lezat di hadapan Lin Bai memeriksanya dengan saksama. Kebanyakan hidangan tersebut adalah hidangan daging, dengan beberapa sayuran hijau yang terbuat dari ramuan spiritual tertentu. Namun, Lin Bai bukanlah seorang seniman bela diri yang menyukai kuliner lezat, jadi ia tidak terlalu mengenal hidangan-hidangan lezat ibu kota dan tidak bisa menyebutkan nama-nama hidangan tersebut. Yi Gu duduk di samping, mengambil sumpitnya, dan menggigit setiap hidangan yang disajikan. Jika ia menemukan sesuatu yang ia sukai, ia akan makan lebih banyak, jika tidak, ia akan menggumamkan beberapa keluhan. Lin Bai tidak terlalu tertarik pada hidangan lezat, melainkan pada anggur di dalam teko. Ia mengambil teko dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Anggur itu meluncur dari teko seperti mata air yang jernih, melepaskan aroma harum. Lin Bai menyesapnya, rasanya lembut dan halus, agak ringan, termasuk dalam kategori sake. Namun dibandingkan dengan sake dari Senxianlou, rasanya jauh lebih enak. Singkatnya, tidak buruk, tidak terlalu tidak menyenangkan. Di dalam istana surgawi timur, banyak seniman bela diri makan dan minum, sementara Kaisar Chu sesekali mengobrol dengan para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte. Di seluruh istana, mungkin hanya para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte yang memenuhi syarat untuk bercakap-cakap dengan Kaisar Chu, seniman bela diri lainnya sama sekali tidak layak untuk berbicara. Di perjamuan di bawah Kaisar Chu, selain para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, para pendekar dari divisi Zhaoxing, dan para jenderal dari pasukan Cai Ningguang, juga duduk para pejabat dari semua tingkatan dari 6 kementerian istana kekaisaran, 3 adipati dan 9 menteri semuanya hadir. Yang mulia, pada saat ini, seorang menteri tua berambut putih, yang hampir akhir hayatnya, berdiri dan membungkuk hormat kepada Kaisar dengan senyum lebar. Kata-katanya menarik perhatian banyak pendekar. Bahkan Lin Bai pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak. Pria tua ini, yang duduk di bawah Kaisar Chu, adalah kepala para pejabat sipil, statusnya yang tinggi di istana terlihat jelas. Kaisar Chu bertanya sambil tersenyum, Perdana Menteri Kiri, ada apa? Apakah hidangan dan anggur hari ini tidak sesuai dengan selera Anda? Di dalam istana Chu, di bawah Kaisar Chu, terdapat 2 Perdana Menteri. Perdana Menteri Kiri adalah kepala para pejabat sipil, dan Perdana Menteri Kanan adalah kepala para pejabat militer. Namun, karena keberadaan 6 kementerian, kekuasaan Perdana Menteri Kiri dan Kanan terbagi di antara mereka. Meskipun mereka memegang jabatan tertinggi, milik 3 adipati, jabatan-jabatan tersebut sebagian besar merupakan gelar kehormatan tanpa kekuasaan nyata. Oleh karena itu, Perdana Menteri Kiri dan Kanan seringkali diangkat dari kalangan pejabat sipil dan militer, dan merupakan seniman bela diri yang sangat dihormati. Misalnya, Kanselir Kiri saat ini pernah menjadi Menteri Ritus dan salah satu wakil kepala Akademi Rusa Putih, mengabdi dengan tekun di dinasti Chu selama 10.000 tahun. Selain itu, ia pernah menjadi guru putra mahkota, singkatnya, ia pernah menjadi guru Kaisar Chu. Awalnya, ia akan pensiun dan menikmati masa tuanya, tetapi ia mendapatkan apresiasi Kaisar Chu dan dipromosikan menjadi Kanselir Kiri, kepala pejabat sipil. Kanselir Kiri terkekeh dan mengelus jenggotnya yang sudah putih, sambil berkata, tidak, tidak. Orang tua ini percaya bahwa kampanye yang mulia Pangeran Chen di Kezu untuk memusnahkan iblis-iblis kultus Dewa Darah sangat berjasa dan pantas mendapatkan imbalan. Tapi orang tua ini sudah duduk di sini, menunggu dan menunggu, tapi saya belum menerima dekrit kekaisaran untuk menghadiahkan yang mulia Pangeran Chen, tanya Kanselir Kiri kepada Kaisar Chu sambil tersenyum kecut. Kata-kata ini langsung memicu kehebohan. Jika ada orang lain yang berani menentang Kaisar Chu, mereka mungkin sudah mati ribuan kali. Pangeran Chen buru-buru berdiri dan berkata, Zhao Tua, kau salah paham. Ayah Kaisar sudah menganugerahkan penghargaan itu saat beliau masih di istana. Gambar, Kaisar Chu terkekeh, menyela perkataan Pangeran Chen dan bertanya kepada Kanselir Kiri, kalau begitu, Kanselir Kiri, menurutmu apa cara terbaik untuk menghadiahinya? Kanselir Kiri, bersandar pada tongkatnya, merenung sejenak sebelum menjawab, Pangeran Chen telah memberikan pengabdian yang luar biasa kali ini dan pantas dianugerahi gelar pangeran tingkat pertama dan mahkota 6 mutiara.
Perkataan kanselir kiri langsung menarik perhatian banyak pejabat tinggi di istana. Pangeran ketiga, yang duduk di sampingnya, khususnya, matanya meredup, wajahnya muram. Pangeran Chen saat ini adalah pangeran tingkat kedua, memberinya gelar pangeran tingkat pertama sama saja dengan resmi menjadi anggota istana. Mahkota 6 mutiara bahkan lebih ironis lagi bagi pangeran ketiga. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun di ibu kota mempersiapkan masa depan, hanya untuk meraih mahkota 7 mutiara. Sementara Pangeran Chen baru saja pergi ke Kesu dan dengan santai membasmi sekte Dewa Darah yang tak berarti, namun ia justru dianugerahi mahkota 6 mutiara. Hanya selisih satu kacang polong lagi untuk menyamainya. Hal ini membuat Pangeran ketiga merasa sangat kesal. Yang paling tidak dapat diterima oleh Pangeran ketiga adalah jawaban Kaisar Chu. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, "Baiklah, jarang sekali melihat Perdana Menteri kiri sebahagia ini, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaannya." Seseorang, Kasim tua di sampingnya membungkuk dan menjawab, "Baik, Tuan." Kaisar Chu berkata, "Sesuai keinginan Perdana Menteri kiri, Pangeran Chen, Chu Junyao, dengan ini dianugerahi gelar pangeran dan mahkota 6 mutiara. Segera umumkan ini kepada dunia." Setuju Kasim tua itu. Pangeran Chen bergegas maju dan bersujud dengan hormat, sambil berkata, "Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia." Kaisar Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Junyao, karena sekarang kau telah dianugerahi gelar pangeran dan mahkota 6 mutiara, kau sekarang dapat menghadiri istana dan memerintah. Aku tidak ingin melihatmu bersikap begitu ceroboh lagi." Pangeran Chen mengangguk dan berkata, "Subjekmu pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Mulia dalam memerintah kerajaan Chu untuk generasi mendatang." "Bagus, berdiri." Kaisar Chu tersenyum. Begitu Pangeran Chen berdiri, semua prajurit di aula berdiri dan berteriak serempak, "Selamat kepada Pangeran Chen atas gelar pangeran dan mahkota 6 mutiara." Pangeran Chen menangkupkan tangannya dan tersenyum, mengucapkan terima kasih. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, "Selamat, Yang Mulia." Pangeran Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Pangeran Chen diberi penghargaan, perjamuan dilanjutkan, tetapi ekspresi beberapa orang menjadi agak tidak wajar, seperti Pangeran ketiga. Tatanan baru telah dimulai, tetua ketiga terkekeh pelan setelah duduk. Qin Yao berkata kepada Lin Bai, "Apakah menurutmu apa yang baru saja kulihat sengaja diatur oleh Yang Mulia Kaisar Chu?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena izin Kaisar Chu, bagaimana mungkin Perdana Menteri kiri begitu kasar hingga berdiri dan menuduh Kaisar Chu memberikan hadiah dan hukuman yang tidak adil?" Qin Yao mendecak lidahnya 2 kali, Yang Mulia Kaisar Chu sedang mencoba mengangkat Pangeran Chen. Lin Bai mengangguk dan melirik Pangeran Chen, yang duduk tegak di ujung meja. Baru saja menerima hadiah, para pejabat tinggi di istana berseri-seri saat mereka bersulang untuk Pangeran Chen. Tidak diragukan lagi, Pangeran Chen menjadi pusat perhatian hari ini. 2 atau 3 jam berlalu sebelum jumlah pejabat tinggi yang bersulang untuk Pangeran Chen berkurang drastis. Yang Mulia Pangeran Chen sudah agak mabuk. Sambil memegang cangkir anggurnya, ia bermaksud untuk duduk dan beristirahat, tetapi tatapannya tanpa sadar teralih ke arah Lin Bai. Kemudian, Pangeran Chen, masih memegang cangkir anggurnya, berjalan menuju Lin Bai. "Saudara Lin," panggil Pangeran Chen dari kejauhan saat ia mendekat. Lin Bai mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum, "Selamat, Yang Mulia Pangeran Chen." Pangeran Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Beberapa hari terakhir di ibu kota ini dipenuhi dengan hal-hal sepele, dan saya belum sempat mengucapkan selamat atas pengangkatan Anda sebagai pejabat tinggi." Bab 5320 Perburuan dimulai. Yang Mulia Pangeran Chen, yang baru saja dianugerahi gelar pangeran hari ini, tak diragukan lagi merupakan sosok yang paling memukau di acara tersebut. Setiap gerak-geriknya menjadi sorotan. Melihat Pangeran Chen terhuyung-huyung ke arah Lin Bai, keduanya mengobrol dan tertawa sambil menikmati anggur, mengundang banyak tatapan sinis. "Ini bukan waktunya untuk mengobrol santai. Setelah jamuan perayaan, aku akan mengundangmu ke kediaman Pangeran Chen. Aku sudah menyiapkan anggur darah naga untukmu," kata Pangeran Chen kepada Lin Bai sambil tersenyum. "Baiklah." Lin Bai mengangguk setuju. Pangeran Chen pun segera terhuyung-huyung kembali ke rumah. Bahkan setelah Pangeran Chen pergi, tatapan para pejabat tinggi masih tertuju pada Lin Bai. Perjamuan berlangsung selama 2 jam. Kaisar Chu, yang duduk di antara para tamu, meneguk cukup banyak anggur berkualitas, senyumnya semakin dalam. "Ah!" Kaisar Chu mendesah pelan, lalu berkata sambil tersenyum, "Setelah beberapa putaran anggur dan 5 hidangan, duduk diam seperti ini agak membosankan. Waktu yang tepat. Hari ini, para murid terbaik dari 5 keluarga dan 7 sekte, beserta para seniman bela diri dari divisi Zhaoxing dan para siswa Akademi Rusa Putih, semuanya hadir.
Dan karena tempat ini kebetulan adalah lapangan perburuan surga timur, mengapa tidak membiarkan para murid terbaik dari 5 keluarga dan 7 sekte memasuki lapangan perburuan dan berkompetisi? Mendengar kata-kata Kaisar Chu, banyak murid dari 5 keluarga dan 7 sekte menarik napas dalam-dalam. Acara akan segera dimulai. Benar saja, setiap perjamuan termasuk kompetisi seni bela diri. Hari ini, di lapangan perburuan, akan ada perburuan. Ini adalah acara wajib di perjamuan keluarga kerajaan Chu. Segera, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte berdiri atas perintah tetua mereka masing-masing. Tetua ketiga menyampaikan pesan kepada semua murid sekte Tianshui, berdirilah bersamaku. Lin Bai dan murid-murid sekte Tianshui lainnya berdiri bersama tetua ketiga. Pada saat ini, sekte-sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte juga berdiri bersamaan, dipimpin oleh para tetua mereka masing-masing. Kemudian mereka semua berkata serempak, kami mematuhi perintah Kaisar Chu. Kaisar Chu tertawa dan berkata, haha, bagus. Para pendekar yang ingin berburu di tempat berburu, kalian punya waktu setengah jam untuk sadar, lalu tunggu di luar gerbang istana. Yang tidak ingin pergi, silakan lanjutkan minum. Nanti, akan ada susunan proyeksi di Istana Abadi yang akan memungkinkan kalian melihat tempat berburu dengan jelas. Kalian boleh membawa semua buruan yang kalian buru hari ini. Tentu saja, tempat berburu sangat berbahaya, hidup dan mati sudah ditakdirkan, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh takdir. Jika kalian terluka di sana, aku tidak akan bertanggung jawab. Kaisar Chu berkata sambil tersenyum. Setelah menerima dekrit, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte duduk. Tetua ketiga menginstruksikan, sadarlah, semuanya. Jangan lengah di tempat berburu. Bai Yifei mengedarkan energi spiritualnya, seketika menghilangkan efek alkohol, lalu berkata dengan semangat tinggi, jangan khawatir, tetua, aku yakin aku akan memburu 2 atau 3 binatang raksasa hari ini. Tetua ketiga mengangguk dan menambahkan, Yigu dan murid-murid lainnya terlalu lemah, kalian sebaiknya tidak pergi. Duduk saja dengan tenang. Yigu mengangkat bahu, menunjukkan bahwa ia tidak keberatan. Ia tidak terlalu ahli dalam bertarung, ia lebih suka menonton orang lain bertarung. Bai Yifei, penuh semangat juang, setelah bersiap, memimpin 5 Dewa Dongdao dan Zhou Xinjun, serta yang lainnya, keluar dari gerbang istana. Lin Bai, ayo kita pergi juga, kata Qin Yao kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berjalan keluar dari gerbang istana bersama Qin Yao, Qiao Mo, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, dan Ye bersaudara. Di luar gerbang istana, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte berdiri dalam kelompok masing-masing. Di alun-alun di luar istana Surgawi Timur, para ahli formasi dari Paviliun Misteri Surgawi sedang mempersiapkan formasi teleportasi. Susunan teleportasi sudah siap. Silakan maju, semua murid. Seorang master susunan teleportasi memanggil murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Seketika, semua murid, yang jumlahnya sekitar 300 orang, berjalan menuju susunan teleportasi. Susunan teleportasi di dalam tanah perburuan Surgawi Timur semuanya acak. Jadi ketika teleportasi aktif, tidak akan ada yang tahu kemana kalian akan diteleportasi. Gambar, waktu berburu kalian terbatas, hanya sampai perjamuan perayaan berakhir. Setelah perjamuan selesai, orang-orang kuat secara alami akan datang mencari kalian dan membawa kalian keluar dari tempat berburu. Master formasi dengan ramah mengingatkan mereka. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Para murid membungkuk hormat. Lin Bai berbisik kepada Qin Yao dan Qiao Mo di sampingnya, setelah memasuki tempat berburu, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Jika kalian bertemu monster raksasa dan merasa bukan tandingannya, carilah cara untuk melarikan diri lalu cari kami. Jika kalian bertemu murid-murid Sekte Langit dan Bumi, ingatlah untuk tidak terlibat dengan mereka, segera pergi. Mengerti, bisik Lin Bai kepada orang-orang di sekitarnya. Fang Yuansu dan Tetua Liang mengangguk setuju. Qin Yao menatap Lin Bai dengan heran, senyum tipis tersungging di bibir merahnya. Apa yang kau senyum-senyum, kakak senior Qin Yao? Tanya Lin Bai penasaran. Bukan apa-apa. Qin Yao tersenyum misterius dan berkata, aku hanya merasa kau semakin seperti putra suci. Jika itu Bai Yifei, dia pasti akan menyuruh kita memburu monster raksasa dengan segala cara demi menjaga gengsi sekte kita. Dia bahkan tidak akan mempertimbangkan apakah kita setara dengan monster-monster itu, dia juga tidak akan peduli dengan nyawa kita. Qin Yao melirik Bai Yifei dari kejauhan dengan sedikit jijik. Semua orang melihat Bai Yifei seperti orang kesurupan, meludah sambil menguliahi para seniman bela diri di sekitarnya, seolah-olah memasuki tempat perburuan adalah pertempuran yang akan segera terjadi, dan dia akan memburu semua monster raksasa di dalamnya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengabaikan Bai Yifei, dan mencari di antara kerumunan. Tak lama kemudian,
Lin Bai melihat Chen Yule, Qian Hen, Huang Qingyun, Sui Mo dan Yi Song. Ketika Lin Bai melihat mereka, mereka menjawab, saling bertukar senyum penuh arti. Susunan teleportasi diaktifkan. Semoga semua muridku yang terhormat menikmati perburuan yang menyenangkan. Master susunan teleportasi dari Paviliun Misteri Surgawi terkekeh, memutar rune untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Seberkas cahaya putih menyelimuti semua seniman bela diri, dan sesaat kemudian, cahaya putih itu melesat ke langit, dan semua seniman bela diri di alun-alun lenyap. Wus! Lin Bai merasa dirinya jatuh. Cahaya putih di depan matanya dengan cepat menghilang, dan Lin Bai mendapatkan kembali penglihatannya. Melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa ia jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Setelah mendapatkan kembali penglihatannya, Lin Bai segera mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menstabilkan dirinya, melayang di udara. Di bawah lokasi Lin Bai terdapat hutan lebat, dan melihat ke depan, ia bisa melihat garis-garis beberapa pegunungan di kejauhan. Dengan menyebarkan indera ilahinya, Lin Bai tidak merasakan seniman bela diri lain dalam radius 10.000 mil. Sebaliknya, ia mendeteksi aura beberapa makhluk hidup di hutan di bawah. Lin Bai perlahan turun dari langit, mendarat di hutan dan berdiri di dahan pohon. Di dalam hutan, miasma berputar-putar, duri menutupi tanah, dan gulma tumbuh liar, dengan bau busuk yang memancar dari banyak parit. Mata Asura. Lin Bai memejamkan mata, mengaktifkan mata Asuranya, lalu tiba-tiba membukanya. Mata yang teraktivasi itu memberikan Lin Bai penglihatan yang tajam, langsung menembus miasma beracun. Ia melihat genangan air berukuran sekitar 100 meter di hutan di depannya, dipenuhi dedaunan kuning yang layu, dan beberapa pohon tua yang membusuk tergeletak di tepiannya. Saat itu, di antara pepohonan tua yang membusuk, beberapa ular merah kecil melata ke sana kemari. Asal-usul ular-ular merah kecil ini langsung terlintas di benak Lin Bai, ular Yama merah, makhluk yang sangat berbisa. Setetes racunnya saja sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao. Bagaimana Lin Bai tahu asal-usul ular-ular ini? Itu karena seorang alkemis dari Sekte Tianshui telah berkunjung, dan salah satu benda yang ia berikan adalah racun ular Yama merah. Namun menurut informasi yang diberikan sang alkemis, ular Yama merah seharusnya adalah seekor ular raksasa, panjangnya ribuan kaki, dengan kepala seperti gunung. Namun ular Yama merah di kolam ini tampaknya belum dewasa.